Baik, dalam perkembangannya secara sederhana, keilmuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang sebelah kiri saya atau yang sebelah kanan saya dulu ya. Ini adalah riset atau paradigma keilmuan positivistik. Sementara yang di sebelah kiri saya, ini adalah yang non positivistik. Apa itu maksudnya? Baik, kita lihat penjelasannya. Paradigma keilmuan positivistik ini berangkat dari keyakinan bahwa legitimasi sebuah ilmu dan penelitian itu berasal dari penggunaan data-data yang terukur. Nah, yang terukur dan diukur secara tepat, yang diperoleh melalui survei atau kuesioner dan dikombinasikan dengan dikombinasikan dengan statistik dan pengujian hipotesis yang bebas nilai atau objektif. Kita lihat ya satu persatu. Jadi sebuah ilmu dan penelitian itu baru mempunyai legitimasi atau diakui gitu ya, kalau ilmu itu atau penelitian itu menggunakan data-data yang terukur secara tepat. Diukur 1, 2, 3, 4, diukur 4, 6, 8, 16 dan seterusnya, dan ukurannya harus tepat, jadi presisif ya. Kalaupun ada perkiraan, maka rentang waktunya atau rentangnya itu tidak terlalu lebar. Nah, data-data yang terukur itu diperoleh dari kuesioner atau pengukuran yang kemudian menggunakan media atau ilmu statistik ya, dan menguji sebuah hipotesis. Jadi menggunakan alat bantu statistik, yaitu ilmu alat tersendiri ya, statistik. Bagi positivisme, ilmu sosial dan ilmu alam, ilmu sosial dan ilmu alam, ilmu sosial itu ya seperti ilmu agama itu ilmu sosial. Sosiologi itu jelas ilmu sosial. Dan ilmu-ilmu sosial yang lain beserta ilmu alam itu seperti fisika, kimia, ya, biologi dan seterusnya. Menurut aliran positivisme harus menggunakan dasar logika yang sama, sehingga seluruh aktivitas ilmiah pada kedua bidang ilmu tersebut, bidang ilmu sosial dan bidang ilmu alam, harus menggunakan metode yang sama dalam mempelajari dan mencari jawaban serta mengembangkan teori. Jadi bagaimana keilmuan sosial dan keilmuan alam itu dikembangkan, itu disusun teorinya harus menggunakan metode yang sama. Ini bagi aliran positivistik. Boleh atau enggak, betul atau enggak, ini bukan persoalan betul atau tidak ya, tetapi akan kita lihat bagaimana positivistik apakah nanti mampu menjawab seluruh persoalan-persoalan, mampu digunakan sebagai dasar untuk membangun sebuah ilmu dan bisa digunakan untuk melakukan sebuah riset. Apakah semuanya bisa menggunakan positivistik? Kita lihat di belakang. Kita lihat dulu detailnya lagi ya. Di antara ciri penelitian yang menggunakan paradigma positivistik adalah kuantitatif, kuantitas ya, ini persoalan besar kecil, angka banyak atau sedikit gitu kan. Deduktif karena teori ditaruh di atas, teori ditaruh di atas atau di depan. Maka dalam riset kuantitatif yang namanya teori itu harus mapan di depan. Karena apa? Karena kuesioner ataupun angket yang nanti digunakan untuk mengukur suatu fakta ini diambil dari teori. Maka kalau teorinya tidak tepat, teorinya tidak kuat, ibaratnya kita akan menimbang sesuatu tetapi alat timbangnya tidak reliable. Alat timbangnya tidak valid. Kalau alat timbangnya tidak valid, maka apa yang ditimbang hasilnya juga tidak akan valid.
Kemudian nomotetik. Nomotetik itu bahasa mudahnya satu untuk semua, one for all. Jadi satu teori, satu pendekatan bisa kita gunakan untuk membaca seluruh fakta dimanapun dan kapanpun. Itu nomotetik. Apakah ini nanti bisa semua? Apakah nomotetik itu bisa berlaku selamanya untuk semua hal? Ya, saya rasa untuk mahasiswa semester 5 sudah tahu jawabannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah measurable atau bisa diukur, bisa dihitung, bisa ditimbang, bisa kita tentukan besar kecilnya, itu measurable. Pahala dan dosa itu bisa nggak dihitung, bisa nggak diukur, itu susah. Nah, itu nanti pembahasannya ada sendiri. Baik, nah, itu tadi positivistik. Sekarang post positivistik. Jadi setelah post itu ya biasanya kan digunakan untuk menjelaskan sesuatu setelahnya. Jadi kita sudah melewati masa positivistik. Baik, apa maksudnya? Ini jawaban yang tadi sempat kita singgung di depan. Nah, dalam perkembangannya, tidak semua persoalan ekonomi itu dijawab dengan paradigma positivistik. Kita sudah masuk ke persoalan ekonomi ya. Jadi dalam perkembangan sekarang ini, tidak semua persoalan ekonomi itu bisa dijawab dengan paradigma apa? Positivistik. Paradigma post-positivistik digunakan untuk memahami realitas, memotret fakta yang memang itu tidak dapat dijangkau oleh positivistik. Seperti foto yang pertama tadi saya tampilkan kepada saudara, jumlahnya mahasiswanya ada sekian, yang perempuan sekian, yang laki-laki sekian. Itu positivistik bisa menjelaskan. Tetapi ketika kita mengajukan pertanyaan, bagaimana rambutnya Mas itu, apa merek jilbab yang digunakan oleh Mbak yang di sebelahnya, informasi yang detail, informasi yang lebih dalam, itu tidak bisa menggunakan pendekatan positivistik. Jadi harus lebih dari apa yang bisa disuguhkan oleh positivistik. Nah, positivistik dan post-positivistik itu adalah dua paradigma. Nah, ini yang penting ya, yang saling melengkapi. Jadi bukan dua paradigma yang berhadap-hadapan secara diametral, yang face to face, ya, yang kontradiktif, tidak. Kuantitatif dan kualitatif itu dua pendekatan riset yang juga saling melengkapi, bukan saling berlawanan. Sama dengan ini, positivistik dan post-positivistik itu dua paradigma yang saling melengkapi untuk melakukan pemotretan secara akurat, dan bukan dua hal, nah yang tadi kita singgung ya, bukan dua hal yang sifatnya kontradiktif atau harus dipersentakan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus menggunakan post-positivistik? Ya, karena ada beberapa kelemahan positivistik, maka kelemahan ini dilengkapi dengan post-positivistik. Yang pertama apa? Dalam paradigma positivistik, realitas itu dipandang sebagai satu hal yang sifatnya tunggal, maknanya hanya satu. Contoh gampang ya, ini contoh sederhana. Kata ya atau tulisan ya kan, dalam pendekatan positivistik artinya satu. Ya itu ya. Sudah nggak ada makna lain. Tapi kalau dalam riset kualitatif, ini harus hati-hati. Bagaimana intonasinya, bagaimana mimiknya, bagaimana ekspresinya, bagaimana body language-nya ketika seseorang itu mengatakan ya. Makan ya? Ya. Ini tandanya orang lapar dan pengen makan cepat. Ayo makan ya? Ya. Ya-nya ini ya, dengan intonasi dan mimik seperti ini berbeda dengan yang pertama. Makan ya? Ya. Makan ya? Ya. Berbeda. Maknanya berbeda antara ya dengan pertama dengan ya yang kedua.
Nah, yang bisa menjangkau apa perbedaan di antara dua iya tadi itu kualitatif yang bisa masuk. Tapi kalau yang positivistik ya, dekat dengan kuantitatif tadi itu iya itu ya sudah. Selama saudara mencentang kata iya, jawabannya iya, selesai. Maknanya hanya satu iya, ayo makan. Apakah di situ ada perkeuh, apakah di situ ada mikir sebetulnya dia nggak mau makan dan seterusnya, itu urusan kualitatif. Yang bisa memberikan makna, yang bisa menjelaskan adalah yang post positivistik. Kemudian atmosfer, ya, kultur yang selama ini berkembang di dalam paradigma positivistik, bahwa positivistik itu mengeneralisir atau melakukan generalisasi yang terlepas dari waktu dan tempat. Jadi kapanpun dan dimanapun satu teori itu bisa digunakan di banyak hal, di banyak daerah, di banyak kasus. Ibaratnya satu baju, satu pakaian ini akan kita kenakan, akan kita pakaikan di semua tempat, pada banyak orang, di berbagai daerah, di berbagai waktu. Tepat atau enggak? Ya, kalau kita ini misalnya orang yang hidup di area tropis yang suhunya atau cuacanya itu relatif panas, maka mengenakan baju yang biasa dipakai oleh orang-orang yang berada di daerah yang relatif dingin, gampangnya kita sebut Eropa, mereka mengenakan jas. Yang pertama pakai kaos dalam, kemudian pakai kemeja, setelah kemeja dibungkus lagi dengan rompi itu ya, rompi dalaman jas, kemudian baru mengenakan jas. Maka ada 4 pakaian yang menempel di badan. Kalau kita berada di daerah yang dingin, seperti di beberapa daerah di Eropa, itu mungkin pas. Tapi kalau kita berada di sini, di berbagai acara kita menggunakan 4 lapis pakaian, maka itu tidak akan cocok. Panas ya. Maka harus perlu ada AC, harus ada pendingin udara, harus ada kipas angin dan seterusnya. Ini satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kita tidak bisa mengeneralisir suatu teori ya, sebagai penjelas terhadap berbagai fakta yang ada di setiap daerah, di setiap tempat, bahkan perbedaan waktu. Oke ya, baik, berikutnya. Oke, ini hampir sama ya, tidak perlu saya jelaskan, nanti dibaca saja. Untuk judul-judul seperti yang berada di sebelah kanan ini, saudara perhatikan. Yang pertama misalnya industri halal terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2020. Kemudian yang kedua, pengaruh SBI syariah, inflasi, kurs dan neraca perdagangan terhadap PDB tahun 2019. Ini kalau saudara perhatikan judul ini, misalnya ini adalah judul penelitian ini, tentu hanya bisa dieksekusi atau dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Industri halal, pembentukan PDB, jelas itu adalah kuantitatif. Dia akan menggunakan angka-angka, misalnya angka yang kita peroleh dari BPS atau sumber-sumber lain, termasuk judul yang kedua ini, SBI syariah dari OJK misalnya, berbentuk angka. Inflasi demikian juga, angka-angka yang kita peroleh dari BPS, kurs rupiah, neraca perdagangan dan seterusnya. Ini adalah judul-judul yang dieksekusi atau dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Kalau menggunakan kualitatif, judul seperti ini malah memang tidak bisa, tidak operasional, susah untuk dieksekusi dua judul seperti ini. Nah, artinya apa? Kuantitatif dan kualitatif itu memang mempunyai wilayahnya sendiri-sendiri. Mereka akan saling melengkapi terhadap suatu tema. Kualitatif melihat dari satu sudut pandang, kuantitatif melihat atau mendekati permasalahan dari paradigma dan juga sudut pandang yang lain.
Jadi sekali lagi ini antara kualitatif dan kuantitatif bukanlah dua pendekatan yang konfrontatif, yang saling berbeda, tetapi justru saling melengkapi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kemudian kita melakukan riset kualitatif? Jawaban komplitnya sebetulnya nanti di pertemuan berikutnya ketika kita akan membahas mengenai karakter peneliti dan penelitian kualitatif. Itu nanti yang menjadi semacam spesifikasi ya. Kalau barang itu kan ada speknya, ada spesifikasi khususnya. Nah, spesifikasi itu yang kemudian membawa kita untuk mempunyai argumentasi mengapa suatu hal itu layak dan lebih tepat diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi ini adalah bagian awalnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Ya. Yang pertama, mengapa kita menggunakan pendekatan kualitatif? Bahwa core of the material object dalam ilmu ekonomi itu bukan hanya persoalan uang maupun barang, namun juga manusia, perilaku manusia, kemudian sikap manusia, persepsi dan seterusnya, yang itu lebih pas, lebih sesuai jika kita menggunakan penelitian kualitatif. Ini salah satu alasan mengapa kita menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami suatu realitas, untuk menangkap makna dari suatu fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan pendekatan kualitatif? Nah, itu ya. Yang pertama bahwa tidak semua data itu harus disajikan dalam sajian angka atau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini saya kutip dari bukunya Strauss dan Corbin ya, dalam buku mereka yang berhubungan dengan riset kualitatif. Misalnya kita ingin memahami makna dari suatu peristiwa, itu tidak mungkin disajikan dalam angka. Kita ingin memahami mengapa seseorang melakukan tindakan ekonomi X dan bukan Y, maka itu tidak bisa disajikan dalam pendekatan angka dengan riset kuantitatif. Kemudian yang berikutnya, ini saya kutip dari Sony Laksono, kita menggunakan penelitian kuantitatif ya, untuk agar kita mampu memahami suatu hal itu sampai pada akarnya. Jadi aspek deepness atau kedalaman seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, itu menjadikan kita perlu melakukan pendekatan kualitatif sampai kepada akarnya. Jadi kalau sebuah pohon, kalau hanya dilihat dari atas ya sudah kelihatan bahwa itu pohon, daunnya berwarna hijau, kemudian banyak cabangnya, banyak rantingnya. Tetapi untuk memahami apakah pohon tersebut mempunyai akar yang sangat dalam, jenis akarnya seperti apa, dia mempunyai kekuatan seperti apa kalau nanti ada angin, badai dan seterusnya, maka untuk bisa menggali lebih dalam itu menggunakan riset kualitatif. Misalnya seorang konsumen, dia dalam riset kuantitatif sudah dibuktikan atau sudah dapat digali bahwa dia menyukai A daripada B. Misalnya dia lebih menyukai untuk pergi ke pasar tradisional daripada ke mall ketika mau berbelanja, ketika membutuhkan barang-barang yang akan dia konsumsi. Oke, dia lebih prefer kepada A daripada B. Itu kuantitatif bisa memotret itu dan itu sangat penting. Tetapi untuk bisa memahami mengapa dia memilih A, mengapa dia melakukan perbuatan ya, yang kemudian memencet tombol eksekusi A, hal-hal apa saja di belakang dia yang kemudian menjadikan dia melakukan riset berbelanja di pasar tradisional, maka itu riset kualitatif yang akan memahami lebih dalam, itu yang akan lebih pas digunakan untuk memahami itu. Dan yang ketiga,
bahwa bidang kajian penelitian itu tidak semuanya bebas nilai ya. Nanti penjelasan mengenai hal ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, tetapi setidaknya sampai dengan pertemuan ini saudara bisa memahami setidaknya ada 4 alasan mengapa kemudian kita melakukan penelitian kualitatif. Yang demikian rekan-rekan mahasiswa, untuk pengantar penelitian kualitatif 3 hal tadi yang sudah kita sampaikan dan mohon bisa dipahami dan dicermati sebaik mungkin. Setelah saudara, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal perkuliahan, bahwa saudara kami minta untuk memahami apa yang sudah kami sampaikan ini baik dalam video maupun dalam materi PowerPoint-nya. Kemudian saya tunggu sampai dengan 3-4 hari kemudian. Apabila ada diskusi, pertanyaan, atau hal-hal lain yang terkait dengan materi ini, silahkan diajukan di forum kelas sesuai dengan aplikasi pembelajaran yang kita gunakan. Jadi saudara punya waktu 4 hari untuk bisa memberikan respon, memberikan pertanyaan, atau mungkin ada tambahan-tambahan informasi terkait dengan materi yang kita diskusikan melalui video ini. Ya. Waktunya 4 hari, bukan hanya sehari, tapi juga bukan 1 minggu. Ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jaga iman agar kita aman. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.